Dalam satu abad terakhir, sebagian besar negara berpenduduk mayoritas Muslim berada di bawah rata-rata kesejahteraan global. Pengecualian ada, terutama negara teluk yang berbasis sumber daya. Namun pola besarnya konsisten. Ini bukan anomali statistik, melainkan hasil dari struktur jangka panjang. Aktor utamanya bukan satu negara atau satu rezim, melainkan rangkaian institusi ekonomi, hukum, dan politik yang terbentuk berabad-abad. Momen ini krusial karena kita sering salah membaca sumber masalah dan akibatnya salah merancang solusi. Ketika pola kemiskinan terjadi berulang lintas negara dan lintas rezim, itu bukan kebetulan. Biasanya ada struktur yang bergerak di bawah permukaan. Di episode kali ini, kita tidak mencari kambing hitam. Kita membuka mekanismenya. Pertanyaan yang sering muncul adalah sederhana. Mengapa banyak negara Muslim relatif tertinggal secara ekonomi? Dua jawaban populer biasanya langsung muncul. Pertama, penjelasan kultural religius yang menyebutkan Islam sebagai penghambat modernisasi. Kedua, penjelasan eksternal yang menyalahkan kolonialisme Barat. Keduanya terdengar intuitif, tetapi tidak cukup menjelaskan pola historis yang lebih panjang. Fakta dasarnya, dunia Muslim pernah berada di pusat ekonomi global. Pada milenium pertama, kota-kota besar di wilayah ini menjadi simpul perdagangan, ilmu pengetahuan, dan produksi. Artinya ada fase perubahan struktural yang terjadi jauh sebelum era kolonial modern. Jika peta dibuka lebih lebar, aktor yang muncul bukan hanya negara, melainkan kelompok sosial. Ada pedagang, ulama, birokrasi istana, militer, dan elit politik. Pada fase awal, pedagang memiliki posisi tawar tinggi karena perdagangan jarak jauh menjadi tulang punggung ekonomi. Namun seiring waktu, kepentingan bergeser. Birokrasi dan militer memperoleh akses langsung ke pajak dan kekuasaan koersif. Ulama memperoleh legitimasi normatif. Pedagang yang bergantung pada kontrak jangka panjang dan kepastian hukum perlahan kehilangan pengaruh politik. Perbedaan kepentingan ini penting karena menentukan institusi mana yang diperkuat dan mana yang dibiarkan stagnan. Dalam sejarah, ekonomi tidak berjalan sendirian. Ia selalu dinegosiasikan dalam kekuasaan, hukum, dan legitimasi. Ketika satu kelompok naik, kelompok lainnya biasanya tersingkir. Dan itu menentukan arah jangka panjang. Disinilah mekanisme kunci mulai terlihat. Pertama, struktur bisnis. Di Eropa, mulai akhir abad pertengahan, muncul perusahaan berskala besar dengan kepemilikan kolektif. Instrumen ini memungkinkan akumulasi modal lintas generasi. Di banyak wilayah Muslim, aktivitas ekonomi tetap didominasi unit kecil dan personal. Bukan karena kurangnya kecerdasan atau etos dagang, tetapi karena kerangka hukum tidak mendorong konsolidasi jangka panjang. Kedua, sistem waris. Praktik pembagian harta secara relatif merata di antara ahli waris dalam konteks keluarga besar menyebabkan fragmentasi aset. Setiap generasi modal terpecah. Akibatnya sulit membangun entitas bisnis yang bertahan lama dan berkembang. Insentif untuk investasi jangka panjang melemah karena hasilnya tidak bisa diamankan lintas generasi. Ketiga, sistem keuangan. Pembatasan terhadap bunga mendorong munculnya berbagai skema alternatif.
Namun solusi ini bersifat ad hoc dan tidak menghasilkan sistem kredit yang dalam dan liquid. Sementara Eropa mengembangkan instrumen seperti wesel dan perbankan komersial. Banyak wilayah Muslim tertinggal dalam penyediaan pembiayaan skala besar. Tanpa kredit murah dan dapat diprediksi, ekspansi industri menjadi mahal dan beresiko. Keempat, penegakan hukum. Kepastian kontrak adalah fondasi ekonomi modern. Dalam banyak kasus, sistem peradilan tidak sepenuhnya netral, terutama dalam sengketa lintas komunitas. Ketika hasil pengadilan dapat diprediksi berdasarkan identitas, bukan kontrak, investor, terutama dari luar, akan menahan diri. Ini bukan soal moral, tetapi soal kalkulasi risiko. Kelima, aliansi politik religius. Seiring melemahnya kelas pedagang, kekuasaan terkonsentrasi pada koalisi birokrasi, militer, dan otoritas keagamaan. Koalisi ini cenderung stabil, tetapi defensif terhadap inovasi yang berpotensi mengganggu tatanan. Teknologi yang memperluas literasi dan distribusi pengetahuan diperlakukan dengan hati-hati, bahkan dibatasi, karena implikasinya terhadap kontrol sosial. Di titik ini, kita bisa mulai melihat masalah intinya. Bukan niat, bukan moral, tetapi insentif dan batasan. Sistem akan selalu menghasilkan perilaku yang paling rasional di dalam strukturnya. Struktur ini menciptakan jebakan. Ketika ekonomi mulai tertinggal, respons yang tersedia terbatas. Reformasi institusional mengancam kepentingan elit yang berkuasa. Modernisasi ekonomi tanpa reformasi hukum menghasilkan pertumbuhan semu. Sementara itu, tekanan eksternal, baik kolonialisme maupun persaingan global, mempercepat ketertinggalan. Batas geraknya jelas. Tanpa perubahan pada mekanisme dasar, kebijakan apapun hanya bersifat tambalan. Dampaknya terasa di tingkat kawasan. Negara-negara dengan struktur serupa cenderung memiliki pola perdagangan yang sama. Ekspor komoditas mentah, impor barang bernilai tambah tinggi. Ketergantungan ini memperkuat volatilitas. Di tingkat global, rantai pasok menjadi timpang. Wilayah dengan populasi besar tidak berfungsi sebagai pusat manufaktur atau inovasi, melainkan pasar konsumsi atau pemasok bahan mentah. Ini mengunci posisi tawar dalam jangka panjang. Ketertinggalan struktural tidak berhenti di dalam negeri. Ini membentuk posisi tawar kawasan, pola perdagangan, dan ketergantungan global. Dan efeknya bisa bertahan hingga puluhan tahun. Bagi Indonesia, pelajarannya bukan soal agama, melainkan institusi. Indonesia memiliki populasi Muslim besar, tetapi jalur historisnya berbeda. Tantangannya adalah memastikan institusi ekonomi tidak mengulang pola fragmentasi modal, lemahnya penegakan kontrak, dan dominasi rente. Reformasi hukum bisnis, pendalaman keuangan, dan perlindungan investasi jangka panjang menjadi kunci. Dalam konteks regional, Indonesia bisa memilih menjadi simpul produksi bernilai tambah atau sekedar pasar. Pilihan ini ditentukan oleh kualitas institusi, bukan identitas kultural. Ringkasannya sederhana. Ketertinggalan ekonomi di banyak negara Muslim bukan produk satu faktor tunggal. Ia lahir dari akumulasi pilihan institusional selama berabad-abad.
Ketika struktur tidak mendukung akumulasi modal, inovasi, dan kepastian hukum, pertumbuhan akan tertahan apapun ideologinya. Bagi pembuat kebijakan hari ini, fokusnya bukan pada perdebatan identitas, melainkan pada mekanisme. Karena dalam ekonomi politik, hasil selalu mengikuti struktur. Pelajaran akhirnya sederhana. Ekonomi mengikuti institusi, bukan sebaliknya. Jika strukturnya tidak berubah, maka hasilnya tetap sama. Karena kekuasaan selalu berubah, namun hukumnya tetap sama.